Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harun An-Nasir SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Islam Al-Madinah Malati, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25411035744. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 11 dengan tema menghindari kekerasan pelajar, minuman keras, dan narkotika. Saya menggunakan metode PJBL dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Demikian dan terima kasih. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam melaksanakan kegiatan belajar pendidikan agama Islam. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kepada materi pembelajaran ya, alangkah baiknya jika Bapak ingin ya menunjukkan kepada kalian semua kesemangatan kita dalam belajar. Ya, coba gimana semangat dalam belajarnya? 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Baik. Qabla bidayati min ta'arufina hada aya'ala qira'ati du'a. Ad-du'a nabtadi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian semua. Oke, yang pertama, Adwa Mutia Az-Zahra, Afika Dwi Cahyani, Hadir. Aini Faida Azmi. Hadir. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Oke, untuk memotivasi kita dalam belajar dan juga menggambarkan tentang semangat kebinekaan dan kebangsaan, cinta tanah air, karena ini bagi seorang muslim menjadi satu kewajiban ya. Tadi kita sudah berdoa, alangkah baiknya saat ini untuk menambah semangat kita, kita menyanyikan lagu nasional. Setuju semuanya? Setuju. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju tuh 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Bari bangsaku tuh 2. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum kita masuk kepada materi kita, ya, Bapak akan menanyakan materi pada pertemuan pertama, ya, pada minggu yang lalu. Ya, minggu lalu kita sudah membahas satu materi, nah maka akan Bapak tanya kepada kalian. Kira-kira materi yang lalu kita membahas tentang apa? Oke, bahayanya tawuran bagi remaja. Kira-kira mengapa tawuran itu sangat dilarang dalam Islam dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya nggak mencintai, nggak menyukai pelajar ya remaja yang melakukan kekerasan. Kali ini ya kita akan membahas bab 3. Ya, masih lanjutan dari materi minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir
Shadaqallah. Oke, kasih aplaus kepada teman kita. Oke, silakan. Makasih. Oke. Ya ayyuha. Apa hukumnya? Ada yang tahu? Apa? Majais. Betul apa salah? Betul ya. Hukumnya majais apa? Majais munfasil ya. Jadi bukan majais aja ya, majais munfasil. Oke. Sekarang Bapak akan membacakan terjemah dari ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Oke, dari makna ya, dari arti ayat ini surat Al-Maidah ayat 90-91, kira-kira maksudnya tentang apa? Ayat ini maksud tentang apa? Silakan, ada yang menjawab? Ya, apa? Dan inilah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Udah siap semuanya? Siap. Oke. Nah, lihat bahaya narkoba. Lihat. Khamr, narkoba, dan sejenisnya itu adalah produk buatan manusia. Ya, yang digunakan dengan tujuan yang tidak baik. Nah, lalu apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah satu, ya, kita akan mendefinisikan pengertian khamr. Ya, tahu itu khamr? Minuman yang memabukkan ya, apapun itu jenisnya. Kata Bung Roma apa? Ya, apapun jenisnya. Dalam bahasa fikihnya ya, semua yang memabukkan dan merusak akal. Ya, kullu muskirin. Setiap yang memabukkan ya yuzilul aql. Yang selanjutnya merusak moral. Orang yang minum khamr itu dia nggak ngerti apa-apa. Ya, bahkan tindakannya itu bisa merugikan orang lain. Bahkan banyak orang yang sedang mabuk ternyata dia melakukan tindakan-tindakan yang amoral, ya, yang tidak sepatutnya. Yang kedua, bisa menimbulkan penyakit fisik dan mental. Dampak bahaya daripada khamr. Amerika, negara maju pun dia nggak bisa, ya, nggak bisa menahan dampak negatif daripada khamr, narkoba, dan sejenisnya. Sangat bahaya sekali. Nauzubillah kalau ini sampai masuk ke Indonesia dan generasi Indonesia rusak. Ya, oke. Ini dalil Al-Quran yang tadi sudah kita baca, Al-Maidah ayat 90-91. Kata kuncinya adalah, ya, di sini, ya, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, berjudi, wal ansab, mengadu nasib, wal azlam, ya, rijsun, perbuatan najis min amali syaitan, pekerjaan syaitan. Oke. Bapak sudah menjelaskan materi kita. Sekarang Bapak akan memberikan sebuah tugas kepada kalian. Ya. Tugas proyek. Minggu lalu Bapak sudah membagikan kelompok kepada kalian ya. Ada 5 kelompok ya. Kelompok A, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap kelompok adalah mengerjakan tugas proyek yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Terkait apa? Bahayanya minuman keras dan narkoba. Satu, setiap siswa membuat kelompok, sudah Bapak bahas ya, sudah kita Bapak bagi kelompoknya minggu lalu. Kemudian setiap kelompok terdiri 5 orang, ya, ada juga yang beberapa terdiri dari 4 orang ya. Kemudian setiap kelompok membuat tugas proyek terdiri dari 2 tugas. Yang pertama, tugas manual, ya, membuat poster dari karton. Yang kedua, tugas berbasis digital, membuat materi presentasi, ya, dan juga dan poster melalui Canva dan PowerPoint. Oke, materi tugas, tolong perhatikan. Nah, ini kelompok 1, judulnya adalah Generasi Qur'ani Anti Maksiat. Wah, mantap banget judulnya, Generasi Qur'ani Anti Maksiat.
Kelompok 2, sekolahku zona damai dan sehat. Ya. Kelompok 3, bahaya nafza bagi remaja. Kelompok 4, sejarah diharamkannya khamr. Dan kelompok 5, suara remaja muslim katakan tidak pada narkoba. Siap semuanya? Siap. Oke. Sekolah Iya. sana. Oke. Sudah selesai semuanya proyeknya? Sudah. Kelompok 1 udah beres? Oke, mana hasilnya? Oke, bagus sekali. Sudah. Oke. Alhamdulillah proyek pengerjaan kita terkait materi ini sudah kalian buat. Habis ini per kelompok mempresentasikan ya yang sudah kalian buat. Nanti jika teman-teman ada yang ingin bertanya, ya dipersilahkan dan ke kelompok langsung menjawab. Setuju? Setuju. Oke, kelompok 1 udah siap ya? Ya. Oke, silakan kelompok 1 maju. Nah, ini materinya udah Bapak tampilkan. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di Desa Maksasa judul Generasi Quran Anti Maksiat. Oke, silakan tepuk tangan dulu, kasih opos. Oke, silakan. Coba lihat hasil proyek manualnya. Oke, bagus nggak? Bagus. Kira-kira kita kasih nilai berapa? 9. Setuju 9? Oke, bagus ya. Silakan. Generasi Quran Anti Maksiat. Generasi Quran Anti Maksiat ini mempunyai pengertian yaitu mengandung makna yang mendalam dan menjadi cita-cita mulia dalam pembentukan karakter umat, khususnya di kalangan generasi muda. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Apa penyebab maksiat pada generasi muda? Penyebabnya yaitu kurang dukungan di lingkungannya dan kurang memahami Al-Quran, dan juga dia kurang bimbingan dari orang-orang sekitarnya. Oke, gimana? Puas dengan jawabannya? Ya. Oke, cukup ya? Bagus penampilannya? Oke, kita kasih aplaus. Kelompok kedua, silakan maju. Ya, silakan maju kelompok kedua. Tadi 1 izin ya, keluar ya? Oh ya, oke, nggak masalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan judul Sekolahku Zona Damai dan Nyaman. Oke, silakan duduk. Tar dulu, tunjukkan dulu mana hasil karya manualnya. Oke, kita lihat dulu. Oke, gimana hasil karyanya, bagus? Oke, bagus sekali ya. Nanti ini akan kita pajang di mading ya. Oke, silakan presentasikan dulu. Jadi kita sebagai pelajar maka harus bisa mengembangkan etika yang ada di dalam sekolah untuk menciptakan suatu kedamaian yang ada di lingkungan sekolah itu. Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ini. Pasang di mading. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan gerakan anti nafza. Oke, mana posternya? Wah, gerakan anti nafza, bahaya nafza bagi remaja. Gimana? Karyanya bagus? Oke, bagus sekali. Nanti kita pasang ya di mading. Oke, silakan. Stop narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Cara menolak narkoba, berani mengatakan tidak saat Ya, silakan masuk. jauhi lingkungan dan teman yang beresiko, fokus pada impian, pendidikan dan karir. Jika tertekan, cari dukungan orang terpercaya. Tadi kelompok pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah. Sekarang saatnya kelompok keempat. Kelompok 4 siap? Ya.
Oke, silakan kelompok keempat maju mempresentasikan. Materinya sudah Bapak tampilkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dengan tema anti narkoba bagi generasi muda. Oke, silakan duduk dan presentasikan. Lupa. Oke, poster tampilkan posternya. Wah, oke. Katakan tidak pada narkoba. Gimana? Karyanya bagus? Oke, bagus sekali ya karyanya ya. Oke, keren, nanti tampilkan ya di mading sekolah. Oke, silakan. Bahaya narkoba bagi remaja, merusak perkembangan otak remaja, menurunkan kemampuan belajar. Oke, ini materi kelompok keempat sudah dikirim, sudah Bapak tampilkan. Kelompok kelima ya, mohon maaf. Oke, silakan kelompok kelima maju ke depan. Silakan. Kita kasih aplaus buat kelompok kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sejarah diharapkannya. Oke, silakan duduk. Posternya lupa Bapak lupa ya. Posternya tampilkan dulu. Mana posternya? Oke, bagus sekali ya. Gimana hasilnya bagus? Oke, bagus sekali. Good luck ya. Oke, silakan. Biasanya mengatakan melakukan riwayat Lutfi gimana itu biru mana koordinasi. Kemudian ayat selanjutnya berbunyi ya dengan lalu lantak rebus sholat dalam untuk Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita siap bos buat kelompok terakhir. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil proyek kalian terkait materi kita pada hari ini, bahaya narkoba. Dan Bapak sampaikan kepada kalian, karya kalian semuanya baik, bagus sekali, dan materi yang kalian sampaikan itu sangat-sangat memuaskan. Semoga ya kedepannya pada pelajaran berikutnya kalian lebih atraktif lagi. Ya, oke. Dari semua kelompok yang ditanyakan, ya, yang disampaikan, ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan apa? Apa itu dampak narkoba? Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok berapa tadi bahaya narkoba? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, salah satu dampak yang paling merusak bagi pengkonsumsi ya orang yang mengkonsumsi narkoba adalah kerusakan akal. Yang kedua adalah rusaknya organ-organ yang ada di dalam tubuh. Ketika akal manusia rusak, maka manusia itu tidak bisa berpikir secara logis. Nggak bisa berpikir secara maksimal, sehingga daya nalarnya, kecerdasan kognitifnya itu semakin menurun. Maka orang yang kecanduan narkoba, secara fisiknya itu akan mengalami perubahan yang drastis. Karena organ tubuhnya sudah mulai rusak. Yang kedua, daya tangkap pikirannya itu sudah mulai nggak stabil. Dan emosinya juga nggak stabil, ini sangat berbahaya. Paham ya? Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Oke, silakan. Dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 apa? Bagaimana cara kita menghindari narkoba? Tadi udah sempat dibahas sedikit ya oleh kelompok berapa tadi? Kelompok berapa? Kelompok 4. Satu, kita menghindari pergaulan-pergaulan dengan orang-orang yang terkontaminasi. Alhamdulillah waktu kita sudah habis ya, nggak kerasa ya. Pelajaran yang sangat menarik sekali. Insya Allah kita akan bertemu pada pekan yang akan datang. Dan tugas proyek kalian nanti akan Bapak print, ya, akan Bapak print yang tugas proyek digitalnya. Dan itu akan kita pajang di mading. Dan yang sudah kalian buat sekarang, nanti silahkan dikumpulkan ke kantor, akan dipajang juga di mading. Ya, semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman kita semua di sekolah kita. Amin ya robbal alamin. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah. Bapak mohon maaf atas ada kesalahan ya dalam pembelajaran kali ini.
Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.